Coba kalau yang bawain MC kuis ya, gak enak ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia Bapak Yit beralamatkan A. Desa Neborsari, B. Kelurahan Rejomulyo, C. Semuanya benar. Gitu, gak enak lagi kalau yang bawain tuh MC dangdut. Iya. Ini kan gak cocok kan, karena MC dangdut tuh meriah banget kan orangnya. Gak enak ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia Bapak Yitno si ekor kuda. Gitu. Selamat datang di Radar Madiun Podcast. Kelucuan hari ini Indra Bismawan. Hei, asik. Gimana kabarnya Mas Indra? Sehat, bahagia, alhamdulillah. Sehat, bahagia, alhamdulillah ya. Oke, akhirnya kita mengundang Mas Indra Bismawan ya. Salah seorang masyarakat yang lucu, karena kalau tidak lucu tidak mungkin dia menjadi komika. Ini saya takutnya beban loh Mas. Lain kali kalau ada misalkan misalnya yang pendengar setianya dari Radar Madiun ini podcast ini ketemu saya, Mas lucu dah lucu. Enggak bro. Iya. Jadi ada Indra ya sebagai salah satu komika ya. Iya. Di stand up Indo, stand up comedy Madiun atau stand up Indo Madiun ya. Yeah. Dan selain Indra sebenarnya ada teman-teman yang lain di bagian belakang ya, di bangku penonton ada Mas Danang dan Mas siapa senengnya lali. Ada. Memang ya. Lama susah. Enggak, dulu dia pernah wawancara juga di tempat yang lama kan. Oh begitu. Ya. Oke. Ada sama Danang juga nggak sih waktu itu? Ikut juga nggak waktu itu? Enggak ya. Iya. Mas Ahda ya. Lucu. Ya. Itu tadi sebenarnya saya sengaja lupa biar lucu dan ketawa kan. Iya. Oh unsur komedinya ada ya? Komedinya ada. Komedi. Oke. Boleh. Nah ini thank you banget udah mau main-main ke Radar Madiun ya. Karena mungkin saya sama teman-teman yang lain juga penasaran banget nih sama dunia komedi ya. Apalagi di Madiun yang ternyata mungkin ada beberapa orang yang nggak tahu kalau di Madiun tuh ada komunitas stand up komedinya gitu ya. Nah kalau kita ngomongin stand up komedi Indo Madiun atau stand up komedi Madiunnya sendiri, ini sejarahnya dulu kali ya. Itu sejak kapan sih? Sejak tahun 2012 ya? Ya 2012. Jadi hampir 10 tahun ini jadi. November ini tahun 10 tahun ini. Wih, gitu. Berarti ada perayaan besar-besaran dong? Kalau COVID sudah pergi. Oh iya. Insya Allah. Tapi di tengah COVID juga Anda sering bikin acara juga kan? Acara rutinan sih Mas. Acara rutinan dari kita, ajang latihannya teman-teman gitu. Istilahnya open mic. Nah, jadi Oh itu mungkin, bisa dibilang ajang latihan juga ya? Iya, jadi mungkin teman-teman bingung tuh open mic tuh adalah stand up. Iya, benar open mic adalah stand up, cuman open mic tuh latihannya. Gitu. Jadi kan ada, kalau latihan kan ada part yang gak lucu lagi gitu. Aja kan namanya latihan. Seperti itu. Gitu. Nah berarti kalau tampil yang benar-benar tampil penyebutannya bukan open mic. Bukan, ada show nanti kayak seperti itu. Ada mini show. Nah itu kan materi yang udah jadi di open mic terus dibawain di mini show atau show itu sendiri. Gitu. Iya. Jadi open mic tuh ya bisa dibilang penampilan tapi bisa dibilang juga latihan juga, acara latihannya teman-teman. Latihannya kebetulan ditonton sama mungkin followers kita yang datang, mungkin teman-teman dari masyarakat umum yang datang ke kafenya, terus enak stand up kayak gitu. Latihan jadi langsung dilepas gitu aja. Oke. Gitu. Dan kebetulan saya juga sempat nonton pertunjukannya atau latihannya atau open mic-nya dari teman-teman stand up ini di salah satu kafe juga. Dan rame ya. Maksudnya ternyata teman-teman stand up ini udah punya followers lah ya. Maksudnya yang selain si komikanya ini ada teman-teman lain yang ketika kalian bikin acara kecil-kecil kayak gitu selalu datang, selalu support gitu ya berarti ya. Nah, kalau sejak tahun 2012 nih, berarti kamu generasinya dari awal ngikut stand up 2012 atau kamu ibarat JKT itu kamu gen ke berapa sih?
Waduh, Asik. JKT. Saya ikutnya April tahun 2013. Oh, awal-awal juga sih ya. Ya masih awal gitu, masih awal. Masih di gitu. kafe yang itu yang Ya, yang- daerah mana? Tempur Sari. Tempur Sari ya. Tempur Sari. Nah, jadi Sudah tidak kota ya. Ya Apa? Allah. Kan maksudnya kan pinggiran kan. Iya. Agak jauh gitu Agak loh, jauh. dijangkau dari teman-teman Oh, iya, gitu. iya. Merasa terasingkan sekali ya stand up ini. Iya memang. Tapi semakin lama sepertinya followersnya semakin naik, orang-orang yang mengikuti kegiatan kalian juga semakin banyak ya nggak sih? Iya mas, alhamdulillahnya seperti itu. Jadi ada fase di mana stand up itu waktu pertama kali kita bikin show stand up night pertama itu tahun 2013 juga. Heeh. Itu dari 2013 sampai 2016 atau 17 mungkin tuh trennya naik banget gitu. Oke. Trennya naik banget lah. Lepas dari tahun 2017 atau 18 itu sampai sekarang mungkin tuh up and down gitu. Oh, ibarat kripto fluktuatif ya. Ya, seperti itu. Ibarat BTC naik turun naik ya. turun, naik turun. Apa yang menyebabkan itu terjadi Indra biasanya? Kebosanankah atau gara-gara materi yang nggak lucu atau mungkin orang-orangnya sudah mulai berkurang gitu atau gimana? Kalau dari teman-teman sih ngelihatnya ini mas, dari apa namanya kan dulu kan stand up tuh kan istilahnya ya. Iya. Istilahnya tuh kan eksklusif. Maksudnya eksklusif tuh nggak yang mahal, nggak yang ini nggak. Iya. Eksklusifnya tuh cuman bisa dinikmati waktu ya show aja. Dulu di YouTube nggak ada. Iya. Di TV nggak ada. Iya. Jadi kalau mau nonton banget ya harus datang ke acaranya. Nah kayak gitu. Eksklusifnya tuh kesannya seperti itu. Nah sekarang kan di TV udah banyak, di YouTube Iya. apalagi. Iya, Nah, betul. Jadi mungkin penonton mending tak delok ning YouTube ae. Mending tak delok ning apa TV ae lah seperti itu. Oh, jadi mereka mungkin ketertarikan untuk datang ke acaranya semakin berkurang gara-gara sudah ada platform-platform yang menyediakan sajian stand up itu. Nah, kalau menilik ke belakang yang lebih besar lagi Indonesia mungkin ya. Kamu ngelihat fenomena stand up ini semakin berkembang atau mungkin awal-awal mungkin ya. Itu tahun berapa sih? Sebenarnya siapa yang membawa tren lawak monolog mungkin ya? Iya, monolog. Monolog komedi monolog ini ke Indonesia. Kalau yang udah banyak diceritakan kan dari Taufik Safala seperti itu kan dia monolog. Nah, itu pada waktu itu akhirnya berkembang sampai generasi pertama tuh Raditya Dika, nah seperti itu Panji, Ernest, terus akhirnya mereka bikin stand up Indo. Iya, Ya. komunitasnya. Stand up Indo ini nanti anaknya jadi banyak. Anaknya ya stand up komedi Madiun, stand up komedi Jombang, Surabaya, Jogja, lah seperti itu. Jadi mereka ada cabang-cabang gitu. Berarti stand up Indo Madiun ini istilahnya terverifikasi ke stand up Indonya pusat sana. Yang di Jakarta sana. Kayak izin dulu gitu gak sih? Atau gimana? Ketika kalian mungkin awal-awal bikin komunitas ini tuh harus izin si Raditya Dika atau ngomong dulu ke Panji atau gimana? Ya kan kita bikin dulu malah anak-anak Madiun tuh bikin akun Twitternya dulu mas. Jadi open mic-nya belum ada, pokoknya akun Twitter saya. Nah gitu. Oh waktu itu Twitter ya? Iya. Bikin akun Twitternya, terus akhirnya selang beberapa minggu atau hari gitu baru ada open mic-nya. Oke. Baru ada open mic-nya, terus akhirnya dari teman-teman stand up komedi Madiun itu nge-DM stand up Indo kalau kita dari komunitas stand up komedi Madiun mas, izinnya gitu. Minta izin gabung ke stand up Indo. Oh iya bisa gitu. Oh gitu. Dan kebetulan kan waktu itu Madiun belum ada komunitasnya kan. Betul. Dan sampai sekarang satu-satunya komunitas stand up komedi yang bercabang dari Stand up induknya Indo, ya cuma di sini. Cuman di sini. Ya, Cuman satu, one and only ya. Iya, Ada Madiun. komunitas stand up lainnya nggak yang menjadi saingan kalian di Madiun? Nggak ada. Kalau di Madiun nggak ada. Cuman Nggak kalau ada. daerah lain kan tetangga-tetangga kayak Ponorogo. Oh ada stand up Indo Ponorogo gitu ada. Oh oke. Ngawi gitu. Berarti yang stand up Indo Madiun ini hanya di kotanya aja atau sekarisdenan menampung? Nampung sih mas Karisidenan. Soalnya dari teman-teman stand up yang sekarang ya, itu malah rata-rata rumahnya malah dari Karisidenan juga. Oh. Ada yang dari Caruban gitu-gitu. Bodak. Ya Bodak. Nah daerah-daerah yang betek. Pokoknya MB pokoknya. Iya. Bagi Bodak ya. Nah, gitu. Bantengan. Nah seperti itu. Jadi itu sebenarnya awalnya B ya, tapi selalu ditambahkan M. Bantengan, Bodak, Mbeng ya kan. Bandung kan. Bandung ya kan. Budaya Madiun memang. Iya, kalau D tambahnya N. Dempelan. Dempelan. Nah. Iya. Ya Allah. Oke, jadi memang
eksistensi stand up comedy Indo Madiun sudah mulai terbangun sejak 2012. Diawali oleh siapa pengawalnya dulu? Pengawalnya itu sebenarnya ada 3 Mas. Oke. Ada Mas Angga Pratama. Panggilannya Danang ya. Mas Ambon panggilannya. Ambon. Gitu. Ya memang teman-teman stand up ini agak rasis memang. Lah, terus apa? Lah, enaknya kalau kita wawancarai anak stand up di belakang tuh ada penonton ya. Biasanya tuh nggak ada ya. Ada suara ketawa-ketawa gitu. Ini ketawa ya. Terus lanjut lagi ada Mas Angga Pratama, terus ada Mas Alvan Kris. Mas Alvan. Iya yang jadi karyawan toko handphone itu. Ya, yang mukanya mirip Soleh Solihun. Iya, itu. Nanti tolong editor diedit muka Mas Alvan ya. Jadi kok ini YouTube kan loh Mas. Gitu. Ya. Terus ada juga Mas Januar. Iya. Terus satu lagi tuh Mbak Septi sebenarnya. Septi siapa? Mbak Septi yang pengelola kafe itu Mas. Septi Sutrisna? Iya. Serius? Iya Mas. Gitu. Ternyata Kak Septi Anda ternyata salah satu yang mengawali ini ya. Gitu Mas. Tapi saya nggak pernah tahu dia open mic. Iya memang. Cuma waktu itu ikut ngumpul-ngumpulnya, ikut bikin akun Twitternya, ikut bantu diriin komunitasnya sampai akhirnya komunitasnya mandiri. Terus Mbak Septi mungkin ada sibuk bekerja dan lain-lain. Iya. Sekarang lebih aktif sepedahan ya dia ya. Iya. Mantap, respect Mbak Septi. Kemana-mana ya, luar biasa. Motornya didol soalnya ya. Iya. Motornya gede nih ya. Karena didukung oleh Pak Sony. Oh aduh. Ya pokoknya itulah ya. Jadi memang ada beberapa orang-orang yang mengawali ini semua ya. Ada Yanuar, ada Alvan ya. Yang sekarang masih aktif ya Alvan. Masih ya? aktif. Walaupun menjadi karyawan di sebuah toko handphone ya, menjual handphone Android dan HP Cina. Terus bukan dari mulut saya. Ya emang bener kan? Bener memang. Terus habis itu ada si Masnya Danang siapa? Si Mas Angga. Ambon ya, Angga. Terus ada Yanuar ya yang mencoba peruntungan menjadi sales mobil ya kan? Saya nggak tahu itu. Sekarang saking dia mungkin. Ya sempet kan. Kocok dewe lali malah. Iya sempet kan jadi sales ya. Saya nggak tahu dia DO sebulan berapa mobil tapi ya apakah dia masih aktif stand up nggak ya? Ya sesekali sih. Sesekali. Nengok ke anak-anak gitu. Nengok. Terus ya main-main ikut MC, ikut apa gitu-gitu masih. Oke. Sama Mbak Septi. Yang lebih aktif mengurus kafe ya sekarang. Ya. Luar biasa. Nah sekarang berarti bisa dibilang leadernya kamu berarti ya, Dra? Leadernya sebenarnya Mas Danang. Oh, Danang. Saya dulu ketua periode tahun 2014 sampai 2019. Sama kayak periode pertamanya Pak Jokowi. Wah. Sama Mas. Oh 5 tahunan? 5 tahunan. Mantap. Jadi, itu ada pemilihannya juga gak? Lebih ke pemaksaan Mas. Oh iya. Kue. Apa tugasnya leader di Stand Up Indo Madiun? Hampir mengordinasi apa ya kayak anggotanya gitu-gitu. Okay. Ayo open mic gitu-gitu. Oh gitu. Kamu yang ini ya mendorong teman-teman untuk lebih berani untuk open mic kayak gitu-gitu ya. Terus ngurusin hal-hal yang di luar stand up. Misalkan ada salah satu kafe yang Mas stand up di sini dong gini-gini lah. Nanti ngubunginnya si ketuanya gitu. Oh iya. Urusan sama komunitas lain. Oke. Komunitas lain tuh komunitas lain yang ada di Madiun sama komunitas stand up lain di daerah lain. Oh, gitu. Walaupun itu non stand up, mungkin ada saling berjejaring lah ya. Ya. Biar nanti ketika ada acara-acara apapun mungkin bisa saling mengisi kayak gitu-gitu ya. Kalau sekarang Andra, anggota stand up Indo Madiun yang mungkin kan ada grupnya tuh ya, mungkin di WhatsApp atau di mana itu terdaftar berapa orang sekarang? Ada sekitar 13 orang. Itu yang aktif semua atau 13 tuh? Oh, maaf 18 Mas. Oh 18 itu semuanya aktif atau ada yang pasif gitu? Ya ada yang pasif juga. Ada yang pasif juga. Maksudnya pasif itu kan ya mungkin mereka kerja gitu, tapi mereka sebelumnya udah bilang dulu kalau Mas ini saya ada kerjaan ini, jadi mungkin kumpulnya tiap ini gitu. Oh, gitu, berarti ada yang mungkin ketika open mic tuh nggak bisa ngisi peralangan kayak gitu-gitu ya. Oke. Nah dari perjalanan sejak 2013 berarti hampir 10 tahun lah, 2012 kamu masuk kan 2013 kan? Oh iya. Kamu mengikuti
pergerakan teman-teman ini dari progresnya sendiri sejauh apa? Nah, maksudnya apakah memang teman-teman ini secara jokes mungkin sudah mulai berkembang, secara materi sudah mulai bervariasi, terus atau ada pencapaian-pencapaian yang diraih sama teman-teman juga dalam perjalanan 10 tahun ini? Ada sih Mas, dan macam-macam gitu. Termasuk salah satunya tadi yang udah dibilang Mas Tori, kayak pengembangan jokes, terus pengembangannya materi gitu. Kan jokesnya kan nggak melulu yang ini aja gitu. Ada yang, nah karena dari banyak daerah tadi yang mungkin ada daerah yang dari luar kota Madiun, terus ada yang dari anak kota juga. Terus jokesnya beda-beda ya. Jokesnya beda-beda pasti. Terus secara materi juga beda juga. Jadi lebih bervariasi banget. Kalau anak ini tuh kayak gini loh pembawaannya. Terus jokesnya masih tentang ini. Apalagi ada yang dari luar pulau ya, dari Papua. Ya, gitu-gitu. Terus ada juga yang dari latar belakangnya kan juga beda-beda. Jadi mungkin keresahannya pun juga beda, yang diangkat jadi materi dan lucunya pun juga beda seperti itu. Oke, berarti jokes kota dan kabupaten tuh beda ya? Ya bukannya gitu Mas. Gitu. Tapi iya nggak dari ini tanpa mendiskreditkan kota dan kabupaten, kan beda style ya kan, beda style. Ketika si anak yang mungkin di luar kota Madiun tuh ngejokesnya gini udah ketawa, wah kotanya masih gitu. Atau mungkin sebaliknya, di kotanya udah ketawa, di kabupaten gitu. Apa ya? Aku kok wedi ya jawabnya. Wedi ya. Gak apa-apa. Kalau beda pasti beda. Cuman kalau buat saya kan lucu ya lucu aja gitu. Iya. Kalau misalkan tapi lucu relatif kan? Tetap relatif sebenarnya. Cuma kalau dari bedanya tuh pasti beda. Gitu Mas. Mulai dari karakternya, terus tongkrongan kan mempengaruhi juga. Betul. Nah seperti itu, tongkrongan mereka terus sama tongkrongan saya mungkin kan juga beda juga. Itu yang mungkin lebih bervariasi. Dan bagusnya dari teman-teman tuh kita mau tongkronganmu guyonannya modelnya kok gini toh. Ya wis tak tut nih no. Lah seperti itu. Jadi gitu. Buat teman-teman tuh biar nambah wawasan jokes gitu loh Mas. Jadi kalau cari materi yang lucu biar enak aja gitu. Jadi seperti ketika misalnya ditempatkan untuk mengisi materi stand up di medan manapun tuh tahu ya kan. Jadi misalnya si A ini tongkrongannya bersama anak-anak racing gitu ya. Racing bisa dijadikan bahan. Ya seperti itu. Bisa bersama dengan para pendekar bisa dijadikan bahan. Ya gitu. Bersama musisi bisa dijadikan bahan. Macam-macam berarti ya. Macam-macam. Nah Terus achievement yang lain tuh salah satu ketuanya tadi Danang itu jadi line up di Jambore Stand Up Indo di Malang gitu. Jadi anak satu komunitas stand up satu Indonesia tuh kumpul bikin satu acara dan Danang jadi salah satu pengisinya. Itu kapan? Tahun berapa ya? Udah 2019 ya? 2019 di Malang. Tepuk tangan. Itu Mas. Itu satu komunitas cuma dia doang yang dikirimkan ke sana. Dan teman-teman yang lain ikutan nonton. Oh ikut juga ke sana? Ikut juga teman-teman lain yang nonton, yang main Danang aja. Dasarnya apa si Danang ini bisa masuk? Apa? Kuat dungo apa kan aja? Enggak ya? Apakah ada audisi dulu atau enggak? Perwakilan ya kayaknya. Enggak tahu per daerah ada perwakilan gitu-gitu sih. Ditunjuk loh. Iso apa iso ada ya iso. Kayaknya sih ya. Tapi dengar si Danang kemarin sempat masuk berapa besar? 16 besar. Yang turnya Dono Pradana kalau nggak salah. Oh iya, iya kan? Yang Ijen Tatak ya. Ijen dari Madiun ada 3. Oke. Ijen Tatak itu kan kayak turnamen stand up-nya dari Comedy Sunday. Oke. Itu dari teman-teman Madiun itu ada 3. Ada Mas Danang, ada Mas Yosep sama Mas Sidney. Nah, itu ketiganya tuh masuk babak penyisihan yang nantinya belum tahu kapan pengumumannya, tapi bisa masuk ke grand final. Gitu. Kemarin ketunda ya Nang ya? Iya. Kemarin kalau nggak salah November atau Desember gitu katanya mau ke Madiun gitu kan, terus nggak tahu mungkin ada beberapa hal akhirnya belum jadi gitu ya? Iya belum jadi. Oke, berarti nanti tetap akan lanjut ya tapi ya itu ya? Tetap eventnya ya? Gitu. Berarti banyak banget ya agenda dari teman-teman stand up ini, dalam arti memang ada beberapa
yang rutin ada tiap malam minggu tuh yang open mic, terus ada beberapa show yang besar-besar juga yang bahkan ada jambore juga kayak gitu-gitu. Tapi kalau kita ngomongin jokes nih, Indra, nah ini kalau ngomongin jokes ya kita hidup di era digital pasti kita juga udah ngikutin banget lah ya perkembangan dunia entertainment khususnya untuk stand up comedy di Indonesia. Kalau kamu ngelihat nih, Indra, komika-komika di Indonesia ini jokesnya, ini menurut kacamata kamu ya, secara kualitas jokes nih semakin menurut ini ya berarti? Iya. Enggak. Ya kayak gini nih stand up ini, icau ya Pak Boy ya. Dilanjut Master gimana? Ya, jadi secara kualitas jokes tuh sebenarnya ada penurunan kualitas atau kenaikan kualitas. Nah ini sebelumnya sebelum saya masuk ke ini apa namanya? Ini saya belum pernah cerita ke mana-mana ini Mas. Baru eksklusif di sini. Baru eksklusif di Radar Madiun Podcast. Oke. Ya. Semuanya akan diungkap. Tabir-tabir kegelapan akan semuanya diungkap ini. Di sini. Jadi baru pertama kali ya saya cerita ini ke khalayak ramai gitu. Ini akan ditonton satu Indonesia, bahkan satu dunia karena akan disimpan di YouTube terus ya. Karena apa? Karena yang cuman mau ngundang ya Radar Madiun. Respect Radar. Respect. Ya, Oke, lanjut. Nah, berarti ada kegelisahan dari kamu sepertinya. Apanya Mas? Kamu akan mengungkapkan sesuatu yang belum pernah kamu ceritakan sebelumnya. Ini ada kegelisahan berarti. Ya dikit lah Mas. Ya apa. Jadi kan tadi ngomongin soal jokes kan yang berkembang, berkembang gimana gitu kan. Menurut saya sih udah berkembang. Menurut saya ya karena apa ya kan perkembangan zaman kan ingin ikutin juga kan Mas. Betul. Apapun kan mesti ngikutin juga. Mulai dari jokes atau sampai apapun. Nah, karena tadi fokusnya di jokes jadi menurut saya jadi lebih macem-macem lagi gitu. Kita dulu mungkin cuman kenalnya komedi yang tipe gini. Sekarang ada stand up misalkan gitu. Komedi yang ala-ala misalnya Sri Mulat. Ya, tipe-tipe Sri Mulat. Itu masih lucu loh. Masih lucu bener. Nah kan orang dulu taunya cuman Sri Mulat, komedi tipe-tipe sketsanan Sri Mulat dan lain-lain. Sekarang ada stand up nih. Ada stand up. Ada baru lagi. Nah di dalam stand up itu lagi itu sebenarnya ada banyak apa istilahnya genre Mas. Oke. Gitu. Dan mungkin masyarakat tuh kagetnya di situ. Ki guyonan model apa nih gila kayak gitu. Kan ada yang model kayak mungkin dari teman-teman atau Mas Tori tahu Frimawan jokes. Nah seperti itu. Indra Frimawan, jokesnya Indra Frimawan yang ya adalah di YouTube Mas mungkin gitu. Susah jelasinnya Mas. Iya. Otak saya gak nyampe. Maaf ya. Itu terus ada juga yang mungkin political nyerempet. Seperti itu. Terus mungkin dark jokes kayak gitu. Nah kayak gitu-gitu. Itu mungkin gitu bentuk perkembangannya seperti itu dan di dalamnya tuh kan ada kayak mungkin orang-orang banyak yang tersinggung dan lain sebagainya. Iya. Menurut saya ya bagian dari perkembangan itu sendiri. Toh mungkin menurut saya ya pada akhirnya akan sedikit banget ke orang yang tersinggung soalnya udah biasa banget seperti itu. Iya. Kita kan tersinggung karena belum terbiasa aja kan. Sebenarnya seperti itu. Dan menurut saya tuh semua jokes tuh lucu asal kitanya sendiri yang relate sama keadaannya gitu, sama apa yang dibicarakan gitu. Jokes kan sebenarnya kalau menurut saya ya. Iya. Jokes tuh nggak ada yang nggak lucu, semuanya lucu tergantung kita tuh nyambung nggak sih gitu, sama jokesnya, sama ininya. Kalau kita nggak nyambung, bukan berarti nggak lucu ya, emang kita nggak nyambung aja gitu. Nyambung. Sama obrolannya ya nggak apa-apa gitu. Iya. Itu. Berarti materi ini mungkin kurang cocok untuk kamu nih kayak gitu. Nah seperti itu kan kita nggak mungkin kan. Kita misalkan disuruh stand up nih. Kita undang stand up acara 17-an yang notabene bapak-bapak misalnya seperti itu. Kita bawain joke soal cinta-cintaan kan gak relate. Makanya gak lucu. Nah seperti itu Mas. Oke, berarti memang seorang komika itu memang harus bisa menempatkan di mana medan yang dia tempati, di mana panggung yang harus dia tempati, di mana dia bisa membawakan materi yang akan disampaikan kayak gitu-gitu ya. Ya dan sama tahu kapasitas saja. Kalau misalkan kita dapat job nih kayak tadi misalkan bahas 17-an yang datang tuh bapak-bapak, ibu-ibu yang usianya sudah senior, separuh baya gitu. Kalau kita merasa nggak mampu, ya mending nggak usah aja gitu. Daripada nanti nggak relate, mending dilemparkan ke orang lain yang lebih mampu gitu. Yang jokesnya tuh, relevan nih sama si audiensnya seperti itu, Mas Tor. Dan itu kamu pernah menolak job atau tawaran untuk
istilahnya show stand up, tapi kamu kayak nggak berani untuk membawakan materi-materimu dengan segmentasi orang-orang di acara tersebut atau di daerah tersebut. Pernah nggak nolak? Pernah. Itu menolak karena fee-nya nggak cocok, Mas. Enggak. Ya emang karena gak relate sama audiensnya. Mahal sekali ya dia ya. Enggak murah. Oh murah. Tapi apa acara apa yang kamu tolak, sempat kamu tolak itu? Ya kayak gathering bapak-bapak seperti itu. Ada emang? Ada, Mas. Maksudnya Gathering bapak-bapak? mungkin bapak-bapak klub apa gitu. Terus audiensnya klub mobil gitu? ya misalnya gitu. Klub mobil apa. iya. Kan ada yang isinya bapak-bapak semua. Atau mungkin kicau mania kan bapak-bapak semua. Oh kan, Mas. iya, Nah, kicau bisa mania. seperti itu. Jadi saya tanya dulu yang nonton nanti siapa aja ya, Pak, Mas atau Mbak gitu. Ini Mas usianya sekitar segini gitu. Aduh kok agak senior, gak berani saya. Mungkin saya lemparkan ke teman-teman, ini ada tawaran audiensnya, penontonnya usia segini, ada yang mau nggak ya gitu-gitu. Seperti itu sih Mas. Oke. Berarti tidak semua job atau tawaran untuk show ini diterima ya, karena memang baik lagi ke kapasitas juga. Maksudnya bagaimana si komika ini bisa menempatkan medan atau si arenanya inilah ya. Kalau misalnya tidak sesuai dengan materi-materi yang disiapkan atau yang selama ini dibawakan, kayaknya enggak deh gitu ya kayaknya. Iya, bukannya apa-apa ya, karena memang ini daripada jokesnya nanti, daripada candaannya nanti gak relate sama bapaknya, gak nyambung sama audiensnya. Mending gak usah aja, gak apa-apa. Tawarin ke teman-teman komunitas yang lain misalnya gitu. Oke. Berarti itu mungkin resiko gak ketawa itu mungkin masih mending ya. Takutnya mungkin ada yang kesinggung kayak gitu-gitu kan. Ya seperti itu. Nah ini Indra, aku penasaran banget. Kamu pernah gak stand up terus tersinggung gitu penontonnya? Atau ya ada pihak yang mungkin kamu bercandain, entah itu si penonton atau mungkin mas-mas di panitianya mau bercandain, itu pernah nggak kesinggung itu? Ade pernah ya? Ningkai ya? Iya. Pernah. Jadi ada salah satu, kita tuh pernah open mic di salah satu tempat yang cukup gede sebenarnya. Oke. Di Kota Madiun. Di kafe gitu. Kita tuh waktu itu kita belum stand up Mas. Kita masih MC gitu loh. MC ngobrol kan biasanya ada istilah ramah tamah ke penonton kan, tanya-tanya ke penonton ini dari mana nih. Oh iya. Seperti itu digojloki lah kasarnya penontonnya seperti itu. Nah pelayannya, waitersnya itu nggak ini apa namanya, kayak nggak terima gitu dipecandain. Oke. Jadi dipecandain mirip salah satu tokoh gitu lah, itu si waitersnya nggak terima gitu. Soalnya mukanya mirip Ratu Tisa Mas, sekjen PSSI. Muirip, sumpah muirip. Oh cewek. Oh, mirip banget. Cantik loh itu. Cantik Mas, emang cantik. Nah kita tuh bercandaan itu terus gitu loh. Terus beliaunya mungkin tersinggung atau gimana. Terus, nah di saat tersinggung itu pas nganterin makanan ke ke customer itu sambil bilang, "Itu nggak lucu Mas, nggak lucu gitu." Gak usah ketawa, gak usah didengerin lah kayak gitu. Dipucui kayak mana? Di apa ya istilahnya? Ya dipucui kayak seperti itulah gitu. Si penontonnya itu, pengunjungnya. Terus berantem kan? Maksudnya berantem tuh cekcok gitu loh Mas kita. Cekcok sama si pelayannya. Intinya, cekcok di luar show atau di luarnya. Di luar. Maksudnya cekcok tuh bukan cekcok yang wah enggak. Cuma kita tuh sebenarnya pengen gimana nih Mbak, kok Mbaknya seperti ini gini. Cuma apa ya istilahnya, klarifikasi lah istilahnya, bukan cekcok sih ya. Klarifikasi gitu. Terus sampai si pemilik kafenya tahu, akhirnya masalahnya selesai. Minggu depannya kan kita latihan lagi tuh di situ. Open mic lagi di situ. Pelayannya sudah tidak ada. Oh iya? Iya, sudah resign gitu. Sudah resign ya. Yang sungkan malah yang kitanya, waduh ki guru-guru adewe gila seperti itu. Padahal enggak, memang ya ada salah satu hal yang lain yang mungkin mbaknya ini mengharuskan untuk berhenti bekerja seperti itu. Menarik ketika ngelihat kasus kayak gitu ya. Pertanyaan saya gini deh. Bagaimana kamu sebagai seorang komedian lah ya, atau mungkin teman-teman yang lain juga, kalian kan juga udah sering sharing lah ya satu sama lain, menanggapi ketersinggungan yang kita tuh sebenarnya nggak bermaksud untuk itu, tapi jokes yang kita keluarkan, mungkin beberapa jokes atau candaan yang kita keluarkan tuh biasa aja gitu bagi kita, atau mungkin bagi saya juga yang ngedenger itu, beberapa orang tuh menganggap biasa aja, tapi
masih ada aja orang yang tersinggung. Bagaimana sih seorang komika tuh menanggapi atau mensiasati ketersinggungan itu supaya diminimalisir mungkin lah. Gitu. Padahal kita udah nyiapin materi nih, dan ini lucu banget nih, serius nih bakal lucu. Tapi ada aja orang-orang yang tidak bisa menerima itu. Itu gimana, Andra? Ya kita terima aja sih Mas. Tapi kita batasi dengan misalkan ini materiku kayaknya terlalu jauh nggak sih? Maksudnya terlalu jauh tuh bahasanya terlalu bahaya nggak sih? Gitu ke teman-teman. Jadi di stand up comedy tuh ada yang namanya stand up comedy itu ada yang namanya sharing. Gitu. Sharing itu nanti kita bahas-bahas. Dia materiku lucu gak? Apa? Dia materiku ada yang kurang gak? Nah seperti itu. Terus aku harap gak mana materi cocok gak? Nah seperti itu Mas. Gitu. Nah di sharing itu kita bikin gitu. Jadi terlalu jauh gak sih bahasanya? Nah seperti itu. Karena cuman bisa meminimalisir seperti itu aja gitu kan. Ketersinggungan kan kayak kita misalkan ngobrol sama orang terus tiba-tiba orangnya tersinggung kan kita juga nggak tahu kan. Duh, kok ini kan deket banget gitu loh. Ya yang emang nggak bisa di ini Mas. Ketersinggungan kan dari orangnya kan. Maksudnya emang Yui pilihanmu, nek memilih tersinggung ya wes. Ini yang sempat dibilang sama kalau nggak salah ya si Coki Pardede pernah bilang itu sih. Oh iya. Ketersinggungan itu si pihak penerimanya yang bisa memilih gitu. Aku akan memilih tersinggung atau memilih untuk tidak tersinggung. Nah, gitu. Ya gitu. Oke. Jadi dari misalkan kalau misalkan ditanya kiat-kiatnya apa nih atau misalkan caranya gimana biar nggak tersinggung ya sebisa mungkin kita harus tahu diri ya. Tahu terus kita bisa tanggung jawab sama materi kita gitu. Kalau misalkan kita bawain materi tentang ini gitu. Kita harus tahu exit plan-nya tuh gimana sih. Nah, gitu. Misalkan saya bahas A gitu, terus Mas Tori tersinggung. Nah, saya udah nyiapin pertanggungjawaban saya gitu. Kalau misalkan Mas Tori tersinggung, kalau misalkan Mas Tori, Mas materimu kok gini sih? Saya nggak suka nih gini. Nah, saya bisa klarifikasi. Enggak Mas, maksud saya tuh yang dibahas tuh ininya atau ini. Nah, gitu. Oke. Jadi nomor satu yang pertama buat komikanya sendiri tanggung jawab aja sama materinya. Kalau misalkan ini kan yang lagi rame kan dark jokes itu yang bahas-bahas agama ini lah kayak gitu. Nah itu tanggung jawab gak si komikanya? Kalau nggak bisa mempertanggungjawabkan itu ya nggak usah dibawain. Gitu. Iya, gitu karena bahaya banget itu bahaya, Mas, bahaya. Urusannya bisa sampai hukum loh itu ya. Maksudnya menyinggung suku, agama, ras, antar golongan tuh kalau di Indonesia masih sangat tabu sekali gitu ya, Andra ya. Oke. Pernah nggak kamu stand up gitu sama sekali nggak ada yang ketawa gitu? Ya kalau awal-awal sering sih Mas. Sering awal-awal sering gitu. Kalau sekarang kan sudah lucu sekali. Jadi kalau teman-teman misalkan ada ulang tahun, catering acara dan lain-lain hubungi Stand Up Comedy Madiun. Pak Bo. Bukan saya. Hubungi Pak Bo ya. Kamu belajar stand up, teman-teman ini juga belajarnya otodidak ya? Maksudnya saling belajar gitu atau mungkin berdasarkan video-video di YouTube gitu-gitu sih? Macam-macam. Ada yang dari video-video di YouTube terus tertarik aku. Akhirnya daftar ke teman-teman gitu. Ada yang otodidak banget, ada yang berdasarkan trial and error gitu-gitu. Misalkan waduh gak lucu ya wis coba lagi, waduh gak lucu coba lagi kayak gitu-gitu ada juga seperti itu. Macam-macam sih Mas. Macam-macam. Kalau kamu sendiri genrenya apa? Kalau di stand up? Wah, apa ya? Genrenya apa ya? Kamu suka bawa materi atau isu-isu apa biasanya? Yang sekitaran saya sendiri aja sih. Kayak misalkan remaja lah ya. Iya bisa remaja terus keluarga mungkin. Soalnya kebetulan keluarga saya lucu mah. Kok bisa? Lucu kebetulan. Apa lucunya coba? Jangan nanti bapak saya tuh subscribernya radar. Jangan. Bapaknya subscribernya radar. Bagus mantap sekali. Oke Andra, aku pengen kamu stand up dong. Sedikit gitu. Waduh. Coba. Aku pengen materi dikit aja deh. Mungkin ada sedikit cerita atau kisah lucu yang bisa kamu bawain di sini. 3, 2, 1. Ini dia. Materinya apa ya? Sebentar. Materi aman. Takbir masjid ya? Aman ya? Ya coba. Masjid. Jadi rumah saya tuh deket banget teman-teman sama masjid gitu. Saya tuh seneng banget rumah dekat masjid karena adem hawanya. Adem banget karena kalau azan itu langsung kedengeran. Terus kalau ada orang yang pengajian di dekat masjid itu kedengeran juga. Jadi rasanya adem gitu. Cuma kan karena ini sekarang ini pandemi ya. Tuh banyak banget pengumuman orang meninggal. Gitu. Jadi merinding gitu, jadi takut gitu.
Untungnya ini pengumuman orang meninggal ini yang bawain ini bener-bener orangnya pas takbir masjid gitu. Ya. Jadi kan pengumuman orang meninggal kan biasanya gini mas. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia Bapak sopo kena tersinggung kok tidak. Bapak Yet beralamatkan Desa Tempur Sari RT 3 RW 5. Nah itu enak mas kalau misalkan takbir masjid yang bawain. Iya. Coba kalau yang bawain MC kuis ya, gak enak ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia Bapak Yet beralamatkan A. Desa Tempur Sari, B. Kelurahan Sumulyo, C. Semuanya benar. Gitu, gak enak lagi kalau yang bawain tuh MC dangdut. Iya. Ini kan gak cocok kan, karena MC dangdut tuh meriah banget ya orangnya. Gak enak ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia Bapak Yetno si ekor kuda. Gitu. Saya boleh pesan-pesan ke teman-teman gak? Oh boleh. Pesannya belakangan aja nanti. Belakang aja. Apa pesan apa? Gak maksudnya enggak mah. Enggak. Lucu gak? Ya Radar Madiun tolong dipertimbangkan ya. Saya boleh ini acara catering siap saya. Iya. Kamu mau pesan apa? Belakangan aja nanti ada pesan-pesannya. Mungkin terakhir deh. Oh ya, ini aku mau ngingetin juga ya. Ini kan mau ada acara juga nih kamu. Ini buat teman-teman yang nonton konten ini harus cepet-cepet juga. Tapi sudah sold out. Mohon maaf. Sudah sold out. Ngomongin aja deh. Ya, ngomongin aja. Dengar-dengar teman-teman stand up Indo Madiun ini mau ada acara nih. Iya, Mas Tor. Apa acaranya? Acaranya namanya Saturday Finale. Jadi apa itu? Saturday itu nama open mic kita sebenarnya. Itu namanya Saturday. Nah, di Saturday itu dari komikanya itu sebenarnya nggak hanya cuma open mic coba materi dan hahihi nggak gitu aja. Gitu. Jadi tiap Saturday rutinan yang tiap Sabtu itu ada di kompetisinya mas sebenarnya. Gitu. Jadi ada misalkan ada 20 komika atau 10 komika lah, 10 komika yang ikut stand up gitu. Nah itu di klasemen gitu. Ini nomor 1 siapa, nomor 2 siapa. Jadi ada kompetisinya biar biar teman-teman stand up-nya semangat, ada nilai kompetensinya seperti itu, ningkatin kompetensinya. Nah, finalnya itu besok tanggal 26 Februari sebenarnya gitu. Itu finalnya gitu. Jadi finalnya kan ada beberapa list nama tuh dari nama-nama komika stand up. Nah, itu kita pilih dari jadi 8 aja. Lah 8 itu nanti masuk ke final gitu. Masuk ke final siapa nih yang juara musim 2021 tuh siapa sih? Nah, seperti ada itu. Musimnya berarti 2021. Ada, ini sudah mau masuk musim 2022. Oh, gitu, mau pembukaan musim baru. Itu berarti ada hadiahnya juga dong ya? Dari macam-macam ada. Dari buat komikanya ada hadiahnya, terus buat penontonnya nanti juga ada hadiahnya juga. Wih, gitu. Door prize ya. 26 Februari 2022 ya. Jangan lupa untuk datang ya kalau misalnya ada kursi ya. Soalnya kayaknya udah sold out. Sold out banget. Atau bisa juga mengikuti segala macam perkembangan aktivitasnya teman-teman stand up Indo Madiun ini di Instagramnya di mana Andra? Di @standupindo_mn. Kalau Twitternya sudah disuspend. Oh iya? Iya sudah disuspend. Gak tahu kenapa. Padahal awalnya di Twitter ya? Iya padahal awalnya di Twitter. Jadi di standupindo_mn gitu. Jadi buat teman-teman kalau misalkan pengen tahu open mic, terus pengen tahu sharingnya gitu, di Instagram aja. Dan kebetulan kan kita macam-macam mas kontennya gitu. Gak cuma stand up aja gitu. Jadi ada konten-konten di Instagram TV-nya juga namanya reaksi dan aksi gitu. Jadi kita bacain reaksi-reaksi netizen di Twitter, di Instagram itu kayak apa sih, terus kita komen-komen. Nah, kayak ngeriak-ngeriak gitu aja. Terus juga kita ada jualan kaos juga, ada merchandise dari Stand Up Indo Madiun juga gitu ada. Gitu. Berarti banyak kegiatan dan mungkin kegiatan yang paling dekat itu Andra ya. Saturday Night Finale ya 26 Februari 2022 di salah satu kafenya ini sih sebenarnya ya, coffee shopnya ini. Kalau tanpa sebut merek silakan dikepoin juga Instagramnya Stand Up Indo_mn. Stand Up Indo_mn ya. Itu dia. Nah, terakhir pesan-pesan tadi yang mau Mbok sampaikan apa nih? Sudah mas tadi sebenarnya. Ya pesan-pesan itu tadi.
Ya mungkin pesan-pesan buat teman-teman juga yang ya ini mungkin ada teman-teman yang nonton kita ini pengen masuk stand up Indo Madiun, gimana cara gabungnya? Ini biasanya tuh teman-teman apa sama seperti kita pengen gabung ormas? Ya kan tidak kan? Tidak ada alma maternya. Iya, makanya kan bisa di-share ya silakan. Jadi kan banyak banget sebenarnya di DM-nya stand up Madiun tuh ada beberapa orang yang tanya gimana sih cara ikutan gabungnya? Min mau ikut open mic dong. Ya. Ikut aja nggak apa-apa. Kita nggak ada persyaratan yang gimana gitu. Kalau misalkan dari teman-teman penonton dan subscriber Radar Madiun yang pengen gabung aja nggak apa-apa. Kalau misalkan masih Min aku udah punya materi nih, aku pengen open mic. Datang aja di open mic-nya nggak apa-apa. Atau mungkin Min aku izin gini. Aku pengen melu sharing itu gak apa-apa. Gak apa-apa, gak masalah. Gabungnya gak yang gimana-gimana kok. Pokoknya datang aja ngomong kalau saya mau gabung stand up Indo Madiun atau stand up comedy Madiun. Ya gak apa-apa, nanti kita masukin ke grup yang khusus anak-anak yang baru-baru gitu. Oh ada. Ada gitu. Yang grup yang anak-anak baru-baru berapa berarti anggotanya? Banyak pasti. Wakil ya Nang ya? Puluhan? Banyak. Ratusan malahan. Wih, ratusan. Tenan pora cuma. Ditonton wong lho ngawur. Tapi yang intinya 18 orang itu ada intinya ada 18 dan anak-anak yang masih baru-baru yang maksudnya masih tahap binaan ya warga binaan ya. Oke. Itu ada ya puluhan mungkin 15 atau berapa gitu. Oke. Nah, itu dia ya. Jadi ada agenda yang deket-deket ini mau diadain sama teman-teman stand up Indo Madiun juga. Acaranya mungkin bisa dikepoin di Instagramnya. Dan pastinya sekali lagi buat teman-teman yang pengen gabung ke stand up Indo Madiun bisa banget ya, gratis ya. Gratis dapat temen, bonus ketawa. Kalau ketawa kan bisa bikin awet muda, bisa senang, meningkatkan imun. Itu kata Pak Maidi ya. Ketika imun naik, berarti virus tidak bisa masuk ke tubuh. Tapi apa arti imun tanpa iman, Master? Jadi imunnya ditingkatkan, imannya juga. Seperti itu. Stand up Indo komunitasku, Radar Madiun mediaku. Asik. Love you. Nih bisa ini stand up Indo. Ya buat dibuatin acara. Ya dibuatin konten gitu ya kayaknya ya. Bisa kita bicarakan sepertinya. Red card-nya murah. Seperti itu. Oke, Indra, thank you banget. Terima kasih Mas Tori. Sudah mampir ke Jawa Pos Radar Madiun ya. Sama-sama atas akhirnya bisa ngobrol-ngobrol di podcast dan pastinya banyak banget hal-hal yang bisa kita petik. Pelajaran gak ada sih sebenarnya, tapi mungkin ada beberapa hal-hal yang bisa teman-teman dapatkan informasi-informasi terkait stand up Indo. Ternyata di Madiun ada komunitas yang suka bikin orang lain seneng ya kan, lucu-lucuan. Pastinya juga bisa mempererat silaturahmi juga, bisa nambah teman juga. Jangan lupa untuk gabung. Dan pastinya kita doakan semoga stand up Indo Madiun ini bisa semakin besar, semakin sukses. Amin. Juga semakin banyak dan amin. prestasinya semoga juga bisa semakin kelihatan banget di stand up Indo nasionalnya udah mungkin ada setelah ini ada yang mau ke Jakarta untuk nyusul Panji atau Raditya Dika ya semoga ya. Masa ada ini yang nyusul ke Jakarta mau ngapain? Jadi ikut ormas sama apa gitu. Enggak. Kita hentikan saja ya. Oke. Ya pastinya terima kasih juga buat teman-teman Jawa Pos Radar Madiun yang udah nonton podcast kita untuk hari ini. Seru banget bersama dengan teman-teman stand up Indo Madiun bersama dengan Indra Bisma juga. Jangan lupa untuk tetap menyaksikan konten-konten Jawa Pos Radar Madiun khususnya untuk Radar Madiun Podcast yang tayang setiap hari Senin malam jam 7 ya. Dengan berbagai macam narasumber dan juga bintang tamu yang seru-seru dan oke punya ya. Dan akhirnya saya Tore Antormeda dan Indra mau pamitan dulu untuk podcast episode kali ini. Sampai ketemu lagi di Radar Madiun Podcast episode berikutnya. Bye.